tema kita. Kita lihat pertanyaan pertama dari @dwininta_wdyst. Kita lihat nih, @dwininta_wdyst. Sektor bisnis apa sih yang pantas dipilih di pasar modal di masa krisis ini? Kalau tadi sudah dikatakan kapan waktunya masuk ke pasar modal gitu ya, kira-kira sektor bisnis apa sih yang pantas dipilih begitu masuk? Kemudian pertanyaan kedua dari Harwanto Bimo, gimana sih cara mengukur keberhasilan investasi saham kita? Oke, misalnya udah masuk gitu ya, terus kemudian dilihat evaluasinya seperti apa caranya. Kemudian dari Pandana Ikvario, apa sekarang waktu untuk serok saham atau tunggu PDB pada Q3? Nah, ini udah dijawab tadi sebetulnya pertanyaan terakhir ini sama Mas Putra. Ditunggu Q3, tapi kalau dilihat ada lower low IHSG nggak apa-apa, masuk juga sedikit demi sedikit gitu ya. Oke Mas Putra, kita jawab nih pertanyaan pertama tadi dari @dwininta, mengatakan seandainya masuk nih di awal tahun, let's say di awal tahun ya, kalau tadi Mas Putra melihat menunggu data-data ekonominya dulu atau mungkin belum kelihatan IHSG lower low-nya, oke, kita asumsikan kita akan masuk ngikutin Mas Putra di awal tahun 2021 mendatang. Nah, sektor bisnis apa nih yang pantas dipilih di pasar modal di tengah kondisi seperti ini, Mas Putra? Kalau saya melihat, biasanya walaupun di tengah ekonomi baik begitu ya, pasti ada cycle gitu kan yang terjadi di setiap sektor yang ada gitu. Ada masa di mana satu sektor bisa bagus sekali, dan waktunya dia akan turun gitu. Dan itu berulang. Ya, saya tidak melihat ada satu sektor yang nggak ada, nggak ada sektor juga yang buruk terus. Ya, jadi kalau saya melihat kemana, saya biasanya yang kena impact-nya. Ya, sektor yang lumayan kena impact-nya itu yang biasa saya pantau. Karena kenapa? Nah, yang namanya sektor yang lagi kena saham-saham juga lagi hancur semua, lagi turun semua. Dan apakah dia akan turun terus? Tidak, begitu kan? Nah, itu biasa saya analisa. Saya analisa kapan misalnya kerugian sudah mulai kecil gitu dan mulai bisa mencatatkan keuntungan. Itu bisa saya mulai masuk ke sana. Nah, tapi kalau misalnya dalam case ekonomi krisis seperti sekarang, rata-rata kan kita sudah nggak bicara sektor apa, hampir semua saham rata-rata itu kemungkinan itu masih kena impact dari pandemi, gitu kan. Kemungkinan banyak saham sekali yang turun. Kita bisa lihat 2008, ya hampir semua saham itu terjadi penurunan. Memang tidak 100%, tapi 90% saham terjadi penurunan. Nah, di saat itu ya, waktu itu sebagai contoh, saya kan sering mengatakan bahwa saya adalah produk dari krisis keuangan 2008, yang artinya saya berhasil karena secara tidak sengaja saya masuk di 2009. Kalau saya masuk lebih cepat, let's say 2008, itu saya akan mengalami kerugian mungkin minimal 70%, saya minus portfolio saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya bertobat dari pasar modal, gitu ya. Saya bertobat dan akhirnya saya kayak investasi saham lagi, gitu kan. Nah, tapi karena saya tidak sengaja masuk 2009 sebagai anak muda yang tidak tahu apapun, anak kecil sekalipun, ya ketika memang timing yang tepat gitu ya, itu sembarangan milih saham pun, itu kemungkinan itu untung, begitu ya. Karena memang setelah krisis misalnya rata-rata saham kan terjadi satu kenaikan. Jadi untuk soal sektor, saya akan analisa, ya saya nggak bisa jawab sektor apa, karena kan kita masih di tengah-tengah resesi. Ya kita analisa terus gitu ya, setiap quarter mana sektor yang lumayan kena impact-nya gitu ya. Nah, itu yang biasa akan saya pantau. Ya, itu sih yang saya lakukan biasanya selama 10 tahun terakhir. Cuma pingin enaknya aja gitu ya, cuannya aja, tapi berproses. Karena tadi kata Mas Andika Sutoro Putra juga 12 tahun loh, prosesnya nggak panjang. Terima kasih banyak Mas Putra sudah berbagi bersama CNBC Indonesia. Sukses terus untuk Mas Putra. Dan itu dia